Ya, selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan contoh soal untuk menentukan ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Contoh soalnya Bapak ambil dari LKS 1 ya, dari LKS 1 halaman 61. Ya, Bapak ambil dari contoh soal nomor 2. Dari contoh soal nomor 2 di sini Bapak buat jadi contoh soal nomor 1. Ya. 10 wanita mempunyai rataan tinggi badan 160 cm, sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi badan 170 cm. Rataan tinggi badan ke-30 orang di atas adalah, yang ditanya itu adalah rata-rata gabungan. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. 10 wanita mempunyai rataan tinggi badan 160 cm. Berarti 10 wanita rata-rata tinggi badannya sama dengan 160 cm. Kemudian 20 pria rata-rata tinggi badannya 170 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah rata-rata ke-30 orang, atau bisa dikatakan atau rata-rata gabungan itu sama dengan berapa. Kemudian kita selesaikan, kita jawab. Ya, kita sudah tuliskan ya rumus untuk menentukan rata-rata gabungan untuk data pemusatan data untuk data tunggal ya. Rata-rata gabungan itu sama dengan sigma FI kali rata-rata XI dibagi sigma FI. Ya. Di sini rata-rata gabungan ini yang mau kita cari sama dengan ya jumlah F frekuensi dikali rata-rata, ini adalah ini yang kita kalikan, berarti 10 dikali 160 ditambah 20 dikali 170 dibagi ya, ya 10 ditambah 20. Rata-rata gabungannya sama dengan ya 10 kali 160 berarti 1620-nya 1600 ditambah 2 kali 17 itu 4. Kemudian ini 3 3400 dibagi 30. Sehingga di sini rata-rata gabungan sama dengan jumlahkan ini 0, kemudian 3 tambah 1 4, kemudian 5, ini 1 2 dibagi 30, ini dibagi 0. Kemudian rata-rata gabungan ini sama dengan 500 dibagi 3, berarti itu sama dengan 166,6 cm. Inilah rata-rata gabungannya. Kalau kita perhatikan di pilihannya itu adalah D. Ya, kita lanjut soal berikutnya dari LKS-nya. Dari LKS-nya nomor 3 ya, dari buku LKS-nya nomor 3. Ini menjadi contoh soal nomor 2. Rataan hitung 15
bilangan adalah 13,4. Kemudian rataan hitung 8 bilangan pertama adalah 12,5. Sedangkan rataan hitung 6 bilangan kedua adalah 15. Yang ditanya bilangan ke-15. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan rata-rata hitung 15 bilangan, ya, rata-rata diketahui rata-rata 15 bilangan itu sama dengan 13,4. Kemudian rataan hitung 8 bilangan pertama, ya. 8 bilangan pertama itu rata-ratanya 12,5. Berikutnya sedangkan rataan hitung 6 bilangan kedua. 6 bilangan kedua adalah rata-ratanya 15. Yang ditanya itu adalah bilangan ke-15. Bilangan ke-15 itu sama dengan berapa? Ya, ini sudah pasti terkait dengan rata-rata gabungan. Ya, jawab. Ya, rata-rata gabungan itu sama dengan sigma Fi dikali Xi, rata-ratanya dibagi sigma Fi. Ya. Kita perhatikan di sini rata-rata gabungannya 15 bilangan itu adalah 13,4. Itu sama dengan 8 bilangan pertama rata-ratanya 12,5, berarti 8 dikali 12,5 ditambah, ya, 8 bilangan kedua rata-ratanya 15, berarti 6, ya. 6 bilangan kedua rata-ratanya 15, berarti 6 dikali 15 ditambah di sini 8, 6, 14, berarti ada satu bilangan lagi, ya. Itu bilangannya berapa? Berarti kita misalkan itu adalah bilangan ke-15 itu adalah P, ya. Dibagi ini jumlahnya 15. Ya, kita kalikan silang. 13,4 dikali 15 sama dengan, ya, ini 8 kali 12,5 ditambah 6 kali 15 ditambah P, ya. Ya, ini 13,4 kali 15 ini 201, ini sama dengan 8 kali 12,5 ini 100 ditambah 6 kali 15 ini sama dengan 90 ditambah P. Ya, ini 201 sama dengan 190 ditambah P, sehingga P itu sama dengan 201 dikurang 190, berarti P-nya itu sama dengan 11. Inilah bilangan yang ke-15. Kalau kita perhatikan, ini jawabannya adalah B di buku paketnya. Ya, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Bapak ambil dari sini, dari buku paketnya, soal nomor 5. Soal nomor 5. Kita bacakan. Pada sekelompok data yang rata-ratanya 11, ya, rata-ratanya 11, ditambah data baru yang besarnya 29 sehingga rata-ratanya menjadi 13.
banyaknya data asal adalah, ya. Dari buku paketnya nomor 5, ini menjadi contoh soal nomor 3. Ya, kita tuliskan. Diketahui pada sekelompok data yang rata-ratanya 11, berarti N data ya. Data itu rata-ratanya 11. Ditambah data baru, ya, ditambah data baru yang besarnya 29 sehingga rata-ratanya menjadi 13. Kita misalkan tadi ini sigma X ditambah 29 sehingga rata-ratanya menjadi 13. Yang ditanya adalah banyaknya data asal. Ditanya ya, banyaknya data asal. Ya, kita jawab. Rata-rata itu sama dengan sigma XI dibagi N. Ya, rata-rata datanya itu adalah 11. Yang pertama sebelum penambahan itu sama dengan, ya, sigmanya kita belum tahu, dibagi N. Ya, sehingga dari sini sigma X itu sama dengan 11N. Kita misalkan ini persamaan yang pertama. Kemudian tadi data yang pertama ditambah 29 sehingga rata-ratanya menjadi 13. Ya, berarti rata-rata itu sama dengan, ya, sigma X ditambah 29 dibagi, iya, kemudian di sini ada N-nya ditambah 1, 29, rata-ratanya itu 13. 13 sama dengan sigma X-nya kita ubah dengan yang ini menjadi 11N ditambah 29 dibagi N ditambah 1. Kalikan silang, berarti 13N ditambah 13 sama dengan 11N ditambah 29. Ini pindah kemari menjadi 2N sama dengan 13 pindah kemari, ini sama dengan 16. Berarti dari sini diperoleh N-nya adalah 8. Inilah data asalnya. Ya, kalau kita perhatikan buku paketnya, ya, ada jawabannya itu ya E. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Iya, soal berikutnya dari buku paket. Dari buku paketnya dari soal nomor 7. Iya, ini kita misalkan menjadi soal nomor 4. Nomor 4. Iya, min dari 7,5, 13, X, dan 9 adalah 10. Yang ditanya adalah nilai dari X adalah, ya, diketahui rata-rata, ya, diketahui rata-rata dari sekelompok data itu adalah 10. Datanya adalah, ya, datanya 7,5, 13, X, 9. Kemudian yang ditanya adalah nilai X-nya sama dengan titik-titik. Ya, kita jawab, ya, rata-rata itu sama dengan sigma XI dibagi N. Ya, rata-rata diketahui 10 sama dengan, jumlahkan datanya 7 ditambah 5 ditambah 13 ditambah X ditambah 9 dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, kalikan silang berarti ini 50 sama dengan, ya, jumlahkan ini 20, 5 tambah 9 14 berarti 34 ditambah X, sehingga dari sini X diperoleh 50 kurang 34 sama dengan 16. Ya, inilah nilai dari X-nya. Kalau kita perhatikan buku paketnya itu pilihannya adalah D. Ya, kita lanjutkan soal yang berikutnya, ya. Yang berikutnya soal nomor 5. Ya, diketahui data. Ya. Seperti berikut. Ini nilai, ini frekuensinya. Nilai 4 ada 3 orang, kemudian nilai 5 ada 7, kemudian nilai 6 ada 12, kemudian nilai 7 ada 11, kemudian nilai 8 ada 7. Yang ditanya adalah rata-ratanya. Ya, kita jawab, ya. Ya, sesuai dengan rumus. Ya, data berfrekuensi, ya, berarti rata-rata itu sama dengan sigma F dikali XI dibagi sigma F. Ya, ini rata-ratanya sama dengan, ya, 4 kali 3 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 12 ditambah 7 dikali 11 ditambah 8 dikali 7 dibagi, ya, 3 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 7. Ini rata-ratanya sama dengan 4 kali 3 12, 5 kali 7 35 ditambah 6 kali 12 72 ditambah 7 kali 11 77 ditambah 8 kali 7 54. Ya, ini 10 22 33 40. Ya, ini 56. Berarti ini rata-ratanya sama dengan, jumlahkan ini 47 tambah 72 ini 9, ini 11, ya, tambah 77 ini sama dengan 6, ini 8 9 196 tambah 56 ini 2, ini 5, ini 252 dibagi 40, 252 dibagi 40. Ya, ini bisa dihitung sendiri kira-kira berapa nantinya, ya. Inilah contoh soal menentukan rata-rata untuk, ya, data tunggal, ya, data tunggal ini yang disebut dengan ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Ya, sampai di sini dulu anak-anak kami yang berada di rumah. Sekian dan terima kasih.